Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Safa Salsabila Nur Fadila dari Ekonomi Syariah 1E akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, memahami ilmu filsafat umum. Arti filsafat adalah ilmu-ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu yang ada secara mendalam dengan mempergunakan akal sampai pada hakikatnya. Filsafat tidak mempersoalkan tentang gejala-gejala atau fenomena, tetapi mencari hakikat dari suatu gejala atau fenomena. Selain itu, filsafat juga dapat diartikan secara etimologi dan juga terminologi. Yang kedua, persamaan, perbedaan, dan relasi antara filsafat ilmu dan ajaran agama dengan pendekatan filosofis dan ilmiah. Agama adalah persoalan yang menyikapi tentang hubungan manusia dengan dunianya dan Tuhannya. Segala sesuatu yang bersumber dari Tuhan dalam sudut pandang agama adalah kebenaran yang tidak dapat disangkal, sedangkan ilmu adalah gambaran yang koheren dan holistik dan dari fakta-fakta empiris yang telah mapan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran agama yang sangat radikal berarti seseorang menganut ajaran agama dan umumnya menolak pandangan atau praktik yang dianggap tidak sesuai dengan penafsiran radikalnya. Hal ini terjadi karena adanya penyimpangan penafsiran makna menurut kaidah baku penafsiran Al-Quran dan peninggalan suci sehingga menimbulkan kesalahpahaman yang disalahgunakan oleh para ekstremis Islam untuk melegitimasi kekerasan kekuasaan dalam menjalankan aksinya. Persamaan antara filsafat ilmu pengetahuan dan agama yaitu pencarian kebenaran setidaknya bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang sama, mengetahui kebenaran dan bertindak atas dasar pembentukan suatu kebenaran antara filsafat ilmu pengetahuan dan agama. Selain persamaannya juga terdapat perbedaan terutama dari segi asal-usul, cara dan hasil karena antara filsafat ilmu pengetahuan dan agama mempunyai jalan masing-masing untuk memecahkan masalah tersebut. Guna mencapai tujuan yang sama antara filsafat ilmu pengetahuan dan agama terdapat titik temu atau hubungan yang saling melengkapi. Untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi manusia antara filsafat ilmu pengetahuan dan agama terdapat suatu kesatuan kesempurnaan yang merupakan sarana menuju kebenaran. Selain itu, ketiganya juga membentuk bangunan piramida yang bersatu dalam pencarian dan penemuan kebenaran. Yang ketiga, sejarah pertumbuhan dan perkembangan filsafat dari periode klasik, pertengahan, dan modern. Masa Yunani klasik merupakan masa sangat penting dalam sejarah peradaban manusia karena pada masa ini terjadi perubahan pola pikir manusia dari percaya pada mitos menjadi lebih rasional. Pada periode Islam klasik dapat ditandai dengan masuknya budaya filsafat ke dalam dunia pemikiran Islam. Itu melalui jalur perdebatan-perdebatan teologi atau akidah itu telah lama tumbuh sebelum masa penerjemahan filsafat Yunani ke dalam dunia pemikiran Islam. Aliran-aliran akidah dalam Islam sudah saling berdebat serta saling menggunakan akal untuk kepentingan membela akidah masing-masing periode. Masa pertengahan mempunyai perbedaan yang mencolok dengan periode sebelumnya. Perbedaan ini terletak pada adanya dominasi agama. Timbulnya agama Kristen pada permulaan abad Masehi membawa perubahan besar terhadap kepercayaan agama. Masa modern merupakan masa tegaknya corak pemikiran filsafat yang berorientasi antroposentris di mana manusia jadi pusat perhatian filsafat masa ini. Pada masa Yunani dan abad pertengahan filsafat selalu mencari substansi, prinsip, dan induk seluruh kenyataan. Yang keempat, pengertian dan istilah term dalam khazanah kefilsafatan. Rasionalisme menegaskan akal sebagai alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan dan memperoleh pengetahuan. Empirisme menegaskan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Empirisme menolak gagasan bahwa manusia pada dasarnya mempunyai pengetahuan sejak lahir. Kritisme datang untuk menangani antara rasionalisme dan empirisme. Kritisme mengatakan bahwa antara akal dan pengalaman keduanya saling berkaitan untuk mencari kebenaran. Positifme menjelaskan bahwa indera adalah hal yang penting untuk mencari pengetahuan, tapi semua itu harus disempurnakan dan diperkuat oleh alat dan pengujian materialisme. Mengatakan alam merupakan kesatuan material yang tak terbatas, alam dan segala materi dan energi yang ada akan selalu ada dan bahwa alam adalah realitas yang keras dapat disentuh, material objektif yang dapat diketahui oleh manusia pragmatisme.
adalah filsafat yang mementingkan hal yang praktis dan kerja keras yang kriteria utamanya adalah sukses. Pragmatisme sangat lebih mementingkan hasil fenomenologi, yaitu ilmu tentang penampakan yang menampakkan diri ke pengalaman subjek atau ilmu tentang apa yang tampak menurutnya. Pengetahuan itu terbatas pada fenomena fisik dan mental fenomenologi. Kemudian menjadi aliran filsafat yang bermakna the thinking subject, yaitu subjek yang berpikir eksistensial bersumber dari upaya untuk berjuang dari segala hegemoni yang memperoleh eksistensi dan esensi diri. Yang kelima, filsafat ilmu dan agama dari segi objek, metode, pendekatan, sumber, dan sifat kebenarannya. Filsafat adalah ilmu yang menjadi pokok pangkal dari segala pengetahuan yang menelaah hal-hal yang mutlak, yang tetap tidak berubah, yang disebut hakikat ilmu. Adalah pengetahuan yang bersifat empiris, sistematis, dapat diukur dan dibuktikan, atau pengetahuan yang teratur dan lebih terspesialisasikan. Kemudian agama merupakan hal yang urgent untuk membimbing dan sebagai pedoman hidup agar manusia hidup tenang di dunia karena tuntunan yang diajarkan masing-masing agama. Agama berfungsi bagi manusia baik dalam kehidupan individu maupun kehidupan masyarakat. Bagi umat Islam, kehidupan di dunia bersifat sementara dan hanya permainan, adapun kehidupan akhirat merupakan kehidupan yang kekal. Objek kajian pada filsafat memuat objek ontologi, epistemologi, dan aksiologi, di mana ontologi adalah bagian filsafat yang paling umum dan yang paling sukar, sedangkan epistemologi membahas tentang bagaimana proses mendapatkan ilmu pengetahuan dan aksiologi membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Yang keenam, alam pemikiran filsafat Yunani. Zaman Yunani kuno dipandang sebagai zaman keemasan filsafat karena pada masa ini orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya. Pemikir-pemikir pada masa Prasokrates disebut juga filsuf alam, disebut filsafat klasik karena filsafat yang dibangunnya mampu menguasai sistem pengetahuan alam. Pikiran Barat sampai kira-kira selama 2000 tahun. Filsafat Barat abad pertengahan 476 sampai 1492 Masehi dapat dikatakan sebagai abad gelap. Pada masa itu ada keterangan-keterangan tentang terjadinya alam semesta serta dengan penghuninya. Akan tetapi keterangan ini berdasarkan kepercayaan ahli-ahli pikir tidak puas akan keterangan itu, lalu mencoba mencari keterangan melalui budidaya mereka, menanyakan dan mencari jawabannya. Apakah sebelumnya alam itu ciri yang menonjol dari filsafat Yunani kuno? Di awal kelahirannya adalah ditunjukkannya perhatian terutama pada pengamatan gejala kosmik dan fisik sebagai ikhtiar guna menemukan suatu arse yang merupakan unsur awal terjadinya segala gejala. Yang ketujuh, pemikiran idealisme Plato dan realisme Aristoteles, serta perbedaan keduanya dalam pandangan Plato. Ide adalah realitas yang sebenarnya dari segala sesuatu yang ada dan dapat dikenal lewat panca indera, pohon, bunga, manusia, hewan, dan lain sebagainya akan mati dan berubah. Tetapi ide tentang pohon, bunga, manusia, dan hewan tidak akan berubah. Sedangkan Aristoteles ia percaya bahwa segala sesuatu yang kita lihat di sekeliling kita di alam ini, segala sesuatu yang nyata dapat disamakan dengan busa sabun, sebab tidak alegori. Contoh manusia gua. Berikut, beberapa orang berada dalam sebuah gua yang gelap dan duduk membelakangi mulut gua. Tangan dan kaki mereka terikat sehingga tidak dapat bergerak sedikit pun, dan hanya dapat melihat dinding gua. Di hadapan mereka, filsafat ilmu merupakan ilmu yang memuat kebenaran-kebenaran yang terkandung dalam ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Filsafat sebagai cerminan pemikiran manusia yang sistematis tentang realitas dan lingkungannya, tidak terisolasi dan tidak berkembang di tempat kosong atau ruang hampa. Yang kedelapan, pemikiran filsafat patristik. Patristik berasal dari kata lain patres yang berarti bapak-bapak gereja. Bapak yang mengacu kepada pujangga-pujangga Kristen menurut pendapat mereka, sesudah manusia berkenalan dengan wahyu ilahi yang tampak dalam diri Yesus Kristus dalam sejarah pada awal abad Masehi, agama Kristen telah tumbuh dan berkembang dalam berbagai bentuk yang mengagumkan yang ditandai dengan kecanggihan intelektual. Thomas Aquinas tentang eksistensi Allah setelah munculnya orang-orang seperti Rasul Paulus dan Rasul Yohanes yang menghadapkan kepercayaan tokoh-tokoh karakteristis Timur. Ada Justin Martin Clement, original Gregorius Nazianz Basilius.
Gregorius, tokoh patristik Barat, dan Aurelius Agustinus, dan Tertulis. Menurut beberapa ilmuwan, zaman Palestik terbentang hingga kejatuhan Kekaisaran Romawi Barat. Namun menurut ilmuwan lainnya, zaman patristik berakhir hingga abad ke-8. Perluasan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa zaman Palestik juga mencakup teologi Bizantin. Yang kesembilan, kontribusi Islam dalam pemikiran Barat modern. Peradaban Islam dapat berkembang pada masa ini sebagian berkat kerja keras para ilmuwan dan peneliti mereka. Merupakan pelopor lahirnya peradaban dunia. Selain itu, ilmuwan muslim juga mengembangkan cara berpikir dan kecerdasan otaknya untuk berpikir dan menciptakan sesuatu yang baru. Dalam ilmu pengetahuan, peran dan kontribusi umat Islam dalam kemajuan peradaban dunia di Barat Islam berperan penting sebagai pemberi perkembangan peradabannya. Di dunia, meskipun Barat kini telah menjadi simbol kemajuan peradaban dunia, perkembangan peradaban dunia dapat dilihat sebagai interaksi berbagai faktor seperti gagasan, nilai, dan tradisi budaya, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Di suatu tempat dan waktu tertentu, hal ini terlihat dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan seseorang, baik secara individu maupun kolektif. Yang terakhir, aliran-aliran dalam filsafat modern. Aliran-aliran pokok yang ada dalam filsafat modern mencakup rasionalisme, yaitu paham yang mendasarkan pada rasio sebagai sumber kebenaran tertinggi. Empirisme, yaitu pengetahuan yang mendasarkan kepada kepastian dan hanya diperoleh lewat indera atau empiri. Kritisme adalah mengadakan penyelidikan terhadap peran ilmu pengetahuan. Sedangkan positivisme yaitu aliran dalam filsafat hukum yang beranggapan bahwa teori hukum itu dikonsepsikan sebagai lus yang telah mengalami positivasi sebagai lege atau lex guna menjamin kepastian antara yang terbilang hukum atau tidak. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.